Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi cinta dan benci. Karena memang seperti logo cakra yang berada di atas wihara ini, kehidupan kita itu selalu dipenuhi oleh dua hal. Suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat, termasuk cinta dan benci. Sebetulnya cinta ini juga bikin problem, tapi jarang orang merasakan bahwa ini problem. Contoh yang paling gampang, orang jatuh cinta, nggak enak sembarangnya. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kerja nggak konsentrasi, kepikiran terus. Sebetulnya itu problem. Tapi biasanya orang bisa mengabaikan. Ya, malah ada yang mengatakan, untung lu ada yang dicintai. Loh, kenapa? Jadi ada sing dikangeni. Lah. Jadi punya pekerjaan, kalau mau tidur bisa dikerjain apa ya? Mikir pacarnya bagaimana ya? Mau kerja, konsentrasi. Biasanya perhatian pada napas, perhatian pada objek. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sekarang yang saya cinta ini sedang apa ya? Loh. Ada sesuatu kebahagiaan. Katanya ada yang dikangeni, ada yang dirinduin. Itu kebahagiaan. Padahal itu juga penderitaan. Dalam di Dhammapada sudah disebutkan bahwa dari cinta itu sebetulnya muncul problem. Tapi banyak orang lupa di bagian itu. Kemudian nanti kalau yang dicintai itu berproblem, itu lebih parah lagi. Kita cinta dengan anjing. Anjingnya banyak kutunya. Ngamuk-ngamuk. Anjing kok banyak kutunya? Lah iya. Kalau anjing banyak ketombenya, wah ini butuh shampoo baru nih. Nah, wah ini kutu anjingnya banyak, ini stres. Anjingnya sakit ditangisi, digendong kemana-mana ditangisi. Sebetulnya itu berproblem, tetapi tidak begitu bikin masalah. Lebih menderita itu kalau ada yang dibenci. Padahal efeknya ya sama. Cinta tadi mau makan, mikiri yang dicintai. Mau tidur, mikiri yang dicintai. Tapi nanti kalau yang dibenci juga sama. Efeknya ya sama. Gak enak makan, gak enak tidur. Mau makan, ingat yang dibenci. Masakan enak, jadi gak enak. Mau tidur, ingat yang dibenci. Kasur yang nyaman. Wah, rasanya kayak ada pakunya. Sebentar balik kanan, sebentar balik kiri. Aduh, sakit semua badannya. Sebetulnya sama. Tapi orang sering bermasalah atau dimasalahkan itu adalah kebenciannya ini. Saudara-saudara, di dalam Dharma sebetulnya hidup ini sederhana cara berpikirnya. Bagaimana itu? Kok saya ketemu yang saya cintai kok yang ini? Kok bukan yang itu? Saya kok benci sama yang ini? Kok bukan yang itu? Itu mesti ada sebabnya. Karena di dalam Dharma pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma pada hari Asada pada waktu dulu sudah kita bahas bersama. Sang Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia yang demikian panjang ceritanya. Intinya sederhana. Yang disampaikan oleh Bante Kondanya, segala sesuatu ada sebab. Kalau sebabnya dihilangkan, hilang juga segala sesuatunya itu. Jadi hukum Dharma adalah hukum sebab dan akibat. Sekarang saya kok senang sama yang ini, mesti ada sebab. Kenapa kok saya benci sama yang itu? Ada sebab. Apakah yang menjadi sebab di dalam Dharma? Sebetulnya adalah karena karma kita masing-masing. Cinta dan benci itu muncul dari karmanya
masing-masing. Satu contoh yang pernah saya sampaikan di sini adalah kalau kita berdiri di depan pintu, kemudian ada orang yang liwat walaupun kita tidak kenal namanya, tidak tahu rumahnya, kita bisa muncul rasa senang. Waduh, aku senengnya. Kalau sekarang ibu-ibu senang misalnya seperti anak remaja Meteor Garden misalnya. Oh, kenal orangnya aja enggak. Dia ketemu Anda noleh aja enggak. Suwenenge. Ada bintang film Korea lagi siapa enggak tahu. Oh, itu ibu-ibu suwenenge. Waduh, Bante kalau sudah bintang itu keluar, happy nih. Oh, bintang itu kenal Anda ya enggak. Sebaliknya Anda nonton film yang lain, yang selalu pemainnya menjengkelkan, itu juga Anda kalau lihat, aku geting loh kalau ketemu ini. Iki kok mesti main loh ya, geting aku. Lu kenal Anda ya enggak? Nyalai Anda ya enggak? Lah ngapain Anda jengkel-jengkel sama orang itu? Kenapa? Itu sebetulnya dari ikatan karma. Anda tidak usah nonton TV, tidak usah nonton sinetron. Anda di depan pintu aja, Anda akan tahu siapa yang orang Anda sukai dan siapa orang yang Anda benci. Padahal tidak kenal orangnya, tidak tahu namanya, tidak tahu rumahnya, tidak tahu perilakunya. Muncul perasaan itu. Itu kalau Anda lanjutkan, Anda kenalan. Kalau orang itu pertama Anda lihat sudah menyenangkan, Anda kenalan, Anda akan menjadi teman yang baik. Lama. Kalau menjadi teman dagang yang menguntungkan. Kalau itu lawan jenis dan Anda masih sendirian, jadi pasangan hidup yang akur. Tapi kalau orang itu sekali Anda lihat sudah tidak nyeneng, sudah geting, tapi Anda merasa, aku harus berbuat baik. Coba salaman sama dia. Coba saya tak hubungan dagang sama dia. Itu ya mesti ada-ada aja. Yang gegeran, kerja nanti jadi ditipu, diutang tidak dibayar, jadi pasangan hidup geger terus, selalu begitu. Nah, ini karena cinta dan benci ngumpulkan. Seperti yang tadi saya bahas, sebetulnya ini sumbernya adalah dari karma kita masing-masing. Dan kita muncul cinta pada satu orang atau satu makhluk, kita benci pada satu orang atau satu makhluk, itu sebenarnya bukan hanya sekali dalam kehidupan ini, sudah melewati banyak kehidupan. Saya katakan pada satu orang atau satu makhluk, kenapa? Karena Anda ini kadang-kadang lihat anjing aja sewenengnya ndak karuan. Aduh, ono kiri kok gantengnya kayak gini. Kiri ganteng. Bagian mana gantengnya itu? Itu kan Anda bisa lihat begitu toh. Kira kok gantengnya kayak gini. Kadang-kadang apa itu kehidupan yang lampau pernah lahir jadi sejenis apa-apa. Lah yang bisa menikmati gantengnya kan mesti yang sejenis. Lah buktinya kira bisa kawin toh. Itu kan berarti menganggap oh ini yang ini ganteng, sing ini ayu. Kawin. Kira kucing kan begitu. Lah sekarang manusia bisa ngomong, ini ganteng ya kucingnya. Ini ayu ini kucingnya. Oh, ini karma lampau lahir sejenis ini. Nah, saudara-saudara, itu kenapa? Karena kita berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan satu makhluk itu sudah ribuan kali kehidupan. Kita selalu begitu. Anda bisa melihat di dalam riwayat Sang Buddha, Dewa Data yang selalu memusuhi Sang Buddha, itu bukan hanya satu kehidupan. Ribuan kehidupan itu kumpul musuh terus. Tidak pernah musuhan. Sebaliknya nanti ada Bante Ananda, Bante Sariputta, Bante Moggallana yang selalu dekat dengan Sang Buddha. Itu ribuan kehidupan juga selalu berdekatan. Apa sebab, saudara? Karena kadang-kadang kita memberikan minyak pada api cinta dan api benci itu. Cinta dipupuk terus. Aduh, aku cinta sama pasangan hidupku. Aku sayang sama anjingku. Meninggal dunia. Mungkin jadi kutunya anjing ini. Ya.
Jadi mungkin karena kita melekat begitu, karena dulu pernah ada kejadian seorang biku sedang pindah patah alias keliling, menerima dana makan dari umat. Lalu biku ini melihat ada anjing santai-santai di kolong meja. Lalu biku ini merenung, waduh enaknya pagi-pagi santai di kolong meja. Bikunya mati, lahir jadi anaknya anjing. Itu kejadian sungguhan, dalam cerita Dhamma itu ada. Kenapa? Karena kemelekatan, cinta yang diberi dengan bahan bakarnya. Sekarang saudara-saudara, benci juga sering diberi bahan bakar. Karena itu di dalam Dhamma pernah disebutkan begini. Pada zaman dulu, ada seorang pria yang menikah. Mereka menjadi suami istri yang cukup lama. Tapi setelah lama menjadi suami istri, mereka tidak punya keturunan. Sehingga istrinya menjadi gelisah. Kalau zaman dulu toh, kalau tidak punya keturunan ini dikira istri yang tidak beres. Sekarang aja masih terdengar nada seperti itu. Ada apa ya istrinya? Kan begitu toh? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, zaman dulu apa lagi? Istri ini lalu mikir, waduh, kalau aku nggak punya anak repot nih. Nanti aku dicerai sama suamiku. Lalu bagaimana sekarang? Suaminya suruh kawin lagi. Nah, itu zaman sekarang ya banyak itu. Sudah Pak sana, kawin lagi aja. Nah, pokoknya saya tidak dicerai. Itu normal sekali. Padahal hari ini sudah terbukti orang tidak hamil itu belum tentu karena salahnya istri. Bisa juga karena salahnya suami. Nah, kemudian istri ini menyarankan suaminya, coba Bapak kawin lagi. Nanti saya pilihkan istri yang paling sip. Yang paling bisa diajak kompromi. Nah, benar. Ya, setelah didesak-desak, akhirnya suaminya mengatakan, iyalah, kalau memang maumu begitu ya, tidak apa-apa lah. Memang jarang, laki-laki disuruh kawin lagi nolak itu, rasanya agak jarang itu. Bapak-bapak iya ya? Jarang, rata-rata jarang nolak itu. Nah, cobalah, kawin lagi. Sudahlah, kebetulan, nah, sudah. Kawin. Beneran. Nggak lama setelah menikah, istri yang kedua nih hamil sungguhan. Wah, bener ini, hamil. Istri yang pertama stres. Gimana nih caranya? Saya kasih aja. Bubur campur racun. Nah, bubur campur racun. Caranya nanti kalau dia hamil punya anak, suamiku senang sama dia, kan repot. Jadi dikasih bubur campur racun. Nah, karena si istri pertama si istri kedua ini nggak tahu, dia makan. Wah, sungguh gugur anaknya. Lego. Istri pertama, akhirnya kamu kan yang nggak punya toh? Nah, lego. Nggak lama hamil lagi. Ugal-ugalan. Kok bisa lagi? Kasih racun lagi. Kena lagi. Gugur lagi. Lego lagi. Nah, istri pertama sudah lego, istri kedua makin cenut-cenut. Makin stres. Sehingga tidak lama kemudian memang hamil yang ketiga. Tapi nggak kasih tahu. Karena nanti kalau dipikir kasih tahu, waduh, diendrim lagi, gugur lagi kan repot. Diam-diam aja. Tapi namanya orang hamil. Karena tidak bisa disembunyiin. Ya perutnya kan makin melentung, makin melentung, makin melentung. Ketahuan. Wah, sudah. Dikerjain lagi, sehingga akhirnya waktu istri yang kedua ini melahirkan, meninggal.
Anaknya meninggal, ibunya meninggal. Tapi meninggal dengan kebencian. Jengkel sekali sama istri yang pertama. Ini gara-gara dia ya. Bikin saya sampai stres begini. Mati dia dengan kebenciannya. Dan dia memberi bahan bakar kebencian ini. Lahirlah dia jadi Doraemon. Kucing. Lahir jadi kucing. Bukan Doraemon namanya. Kucing. Kemudian si Mbok W ini atau ibu yang pertama ini juga karena tidak suka dengan istri yang kedua, maka tidak lama kemudian setelah meninggal lahir jadi ayam betina. Ayam betina melur, dimplok kucing, rasain lu, tak bales, telur lagi, emplok lagi. Lor lagi, emplok lagi, lor lagi, emplok lagi. Terus begitu sampai ada si ayam betina jengkel, benci. Mati dia. Lahir jadi harimau. Si kucing mati lahir jadi rusa betina. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Rusa betina melahirkan anak dimplok sama harimau, gantian lu sekarang. Lahir lagi, anak lagi, emplok lagi. Lahir lagi, emplok lagi. Lahir lagi, caplok lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya babonanya dicaplok sekalian. Mati dia dengan kebenciannya. Lahir jadi demit. Jadi makhluk halus. Si harimau betina yang suka makan ini juga mati, lahir jadi seorang wanita. Tinggal di zaman Sang Buddha. Nah, wanita ini setelah berumah tangga dia punya anak. Tinggal di Sawati. Itu yang Citawana itu, ada Citawana itu. Wanita ini lahir di Sawati, kemudian punya anak. Anak ini diincar sama si demit. Mungkin kalau zaman sekarang apa ya namanya demit yang suka bayi itu loh. Kuntilanak, ya. Wewe. Wewe juga tuh ya. Wewe kan juga suka anak tuh. Nah, kemudian dikejar. Anaknya dikejar sama demit ini. Wah lah ini ibu ini girap-girap. Luari ke wihara. Ya memang kan sasarannya kalau udah ada lari demit, wihara yang dicari. Supaya kalau ada demit, gigit tau bikune air. Jangan gigit saya. Gitu. Ya itu sudah pengorbanan memang. Ya tidak apa-apa, kita tidak punya anak itu digigit demit ya. Tidak ada yang nangisi ya. Nah sudah, benar, ketemu Sang Buddha. Lalu ibu ini meletakkan bayinya di kakinya Sang Buddha. Tolong Sang Buddha, bayi saya ini diselamatkan. Jangan sampai dimakan demit. Kemudian Sang Buddha lihat, loh. Memang di depan wihara ada demit nunggu. Demitnya kan nggak bisa masuk. Lalu sama Sang Buddha disuruh, sudah sini masuk. Demit ketemu dengan Sang Buddha. Apa tujuanmu? Makan bayi ini. Kenapa? Jengkel, benci. Lalu Sang Buddha menerangkan. Kamu benci dan jengkel ini bukan untuk kehidupan ini saja. Sudah berkali-kali kamu kelahiran selalu jadi musuh. Lalu Sang Buddha mengeluarkan kalimat itu. Kebencian itu tidak akan berakhir dengan kebencian. Kamu sekarang makan, nanti besok lahir lagi, ini ganti makan sana. Sana nanti lahir lagi, makan sini lagi, sini makan sana makan sini. Terus tidak akan pernah habis kebencian, tidak akan berakhir dengan kebencian.
Tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Apa kamu mau melanjutkan terus sampai kelahiran-kelahiran yang akan datang geger, cekcok seperti ini? Kalau mau terus ya silakan. Tapi kalau kamu mau mengembangkan cinta kasih, mulai sekarang kamu harus berhentikan. Nah, kemudian si demit ini sadar. Setelah diceramai Sang Buddha, dia sadar. Lalu Sang Buddha dengan mata batin melihat bahwa demit ini sudah sadar. Sang Buddha mengatakan kepada ibu tadi, coba anaknya sekarang kasihkan kepada demit itu, suruh gendong. Wah, ibunya takut, nanti dimakan ini. Coba saja. Dan ternyata si demit itu menggendong bayinya, mengelus rambut anak itu, mencium dan meneteskan air mata. Mulai saat itu juga permusuhan antara keduanya berakhir. Mereka malah menjadi sahabat. Mereka saling menjaga. Saudara-saudara, cerita ini meskipun ada di zaman Sang Buddha, sebetulnya bisa menjadi contoh untuk kita. Kalau kita nggak suka sama seseorang, apa itu sebetulnya? Ini bukan kejadian saat ini saja. Sudah berkali-kali kelahiran kita itu sebetulnya ya ngisruh, dikisrui, atau kita mengisruh dia di bagian ini. Terus berulang-ulang. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan karma kita. Tidak ada sesuatu yang tanpa sebab muncul terjadi di dunia ini. Semua mesti ada sebabnya. Karena itu sekarang kalau kita mempunyai orang yang kita benci, kita mempunyai makhluk yang kita tidak sukai, sebetulnya kita jangan memberi bahan bakar kebencian. Karena nanti kalau lahir lagi, malah ketemu lagi. Suami istri, kenapa bisa lahir suami istri terus? Itu karena saling mencintainya. Tapi suami istri juga bisa lahir sebagai suami istri terus karena saking bencinya. Biar puas. Kalau saking cintanya puas dari kecil, dari pacaran sampai kawin, sampai tua, sampai nenek kakek, gandengan kemana-mana bersama-sama berdua, puas. Sampai mati pun kalau perlu bisa bareng. Tapi kalau benci, juga dari mana-mana gandengan, tapi untuk cekcok terus puas. Pagi bangun tidur cekcok, siang tengah malam cekcok, puas. Apakah kita akan selalu mau begitu? Apakah kebencian akan selalu kita balas dengan kebencian? Padahal sebetulnya kebencian itu karena karma buruk kita yang berbuah. Kita mengalami kejengkelan, kita mengalami stres karena karma buruk kita berbuah. Tapi pada saat kita justru menghajar dengan kebencian lagi, kita melawan kebencian dengan kebencian lagi, pertempuran jangka panjang itu akan kita lanjutkan terus. Pertempuran dimenangkan kita pada kehidupan ini. Mungkin di kehidupan yang akan datang, kita yang kalah. Kita nggak terima, lanjut lagi di kehidupan yang berikutnya. Lanjut lagi. Berapa kehidupan kita harus menyia-nyiakan hanya untuk memuaskan api kebencian kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini, tentu kita semua di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak kesulitan, banyak orang yang tidak kita sukai, banyak makhluk yang kita tidak sukai. Cobalah sekarang mulai hari ini, kita pancarkan cinta kasih kepada mereka. Supaya di dalam kehidupan ini sajalah, sudah putus, urusan kebencian yang berlanjut di kehidupan yang terus itu. Kalau kita bisa mengembangkan kasih sayang, kita mendoakan semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu bisa memutus rantai kebencian. Tapi selama masih muncul jengkel kita, pada saat kematian tiba nanti, sesungguhnya kita akan memulai
melanjutkan pertempuran jangka panjang. Oleh karena itu saudara-saudara, cobalah sekarang pikirkan untung dan ruginya memelihara kebencian sampai jengkel sekali, bertahun-tahun jengkel, menyimpan kebencian sudah setahunan. Apa artinya? Sama dengan menyimpan barang busuk di dalam diri kita. Apa gunanya? Kecuali itu merugikan kita semua. Oleh karena itu coba mulailah sekarang. Kalau Anda bisa memancarkan cinta kasih kepada orang yang Anda benci. Anda benci si A, kemudian Anda mengucapkan, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Pertama Anda mungkin jengkel ngomong itu. Tapi ucapkan terus, ucapkan terus, ucapkan terus. Sampai Anda bisa memaafkan dia pada saat hati Anda mengatakan, semoga dia bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Anda mengucapkan itu dengan seluruh perasaan Anda. Karena Anda bisa memaafkan dia. Maka pada saat itu putus sudah ikatan kebencian Anda yang terbawa sekian kali. Kebencian itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin dia sebagai keluarga dekat kita. Mungkin dia ayah kita. Mungkin dia ibu kita. Mungkin dia anak kita. Mungkin dia tetangga kita. Mungkin binatang kita. Itu semua yang akan datang untuk saling bayar-membayar hutang piutang kita. Karena ada itu. Anak dari kecil dikandung. Bikin orang tuanya sakit-sakitan terus. Itu dari kandungan itu sudah nagih hutang terus itu. Nanti kalau sudah lahir, ya sakit-sakitan, masuk rumah sakit, duitnya habis, tenaganya habis. Tapi juga ada anak yang sejak dalam kandungan membayar hutang sama kita. Begitu mengandung dia, rezekinya datang, usahanya lancar, pangkatnya naik, semuanya sukses. Itu juga ada. Ada orang kawin, begitu kawin, semuanya sukses juga ada. Sampai ada orang katakan, ini loh. Ini rezekinya yang bawa, ini suaminya, ini yang bawa istrinya. Karena begitu kawin langsung menanjak. Tapi juga tidak kurang orang begitu kawin langsung merosot semua. Karena ini semua adalah bayar-membayar hutang. Oleh karena itu saudara, marilah kita putuskan rantai kebencian ini. Rantai cinta, mungkin kita kalau mau belum pengen putus, masih bisa lanjut lagi. Aku masih kepingin punya pasangan hidup ini ya. Semoga lahir lagi, tetap jadi pasangan hidup lagi. Boleh dengan saling menyayangi, saling mencintai. Tapi rantai kebencian itu sungguh menyakitkan untuk terus disambung lagi. Karena akan membuat kita selalu kecewa, meneteskan air mata, jengkel, tidak suka makan, sulit tidur. Gara-gara kebencian kita. Karena itu, ucapkanlah, semoga dia bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kalau kebencian itu bisa kita hilangkan, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian justru akan berakhir, selesai dengan cinta kasih. Pancarkanlah cinta kasih kita kepada siapapun juga. Kepada semua makhluk. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Karena di antara kita, mungkin juga ada makhluk-makhluk tak tampak. Leluhur-leluhur kita, musuh-musuh kita di kehidupan yang lampau, masih ngikuti kita terus. Sehingga membuat kita jadi sakit-sakitan dan sebagainya. Kita pancarkan cinta kasih. Sehingga akhirnya hubungan kebencian dengan mereka semua akan bisa kita lenyapkan, hidup di dunia menjadi bahagia. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.